Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas hasil penelitian kami yang berjudul Comparison of Federated and Centralized Learning for Image Classification, yang merupakan penelitian internal dari program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Gresik. Federated learning adalah sebuah pendekatan baru di bidang machine learning dan juga sering disebut dengan collaborative learning, di mana federated learning ini adalah salah satu metode machine learning yang memasukkan client device untuk melakukan proses trainingnya sendiri, sehingga clients tidak lagi mengirimkan data mentahnya kepada server, tapi secara langsung melakukan training di device-nya masing-masing. Adapun setelah proses training terjadi, model yang telah di-generate akan dikirimkan kepada server sebagai global aggregation, sehingga federated learning meminimalisir adanya pencurian data privacy, di mana ini bisa meningkatkan privacy concern dari machine learning itu sendiri. Kemudian, federated learning juga bisa direferkan sebagai machine learning yang dapat memaintain privacy dari pemilik data, karena data tidak lagi disubmit secara mentah kepada server, karena dia akan tetap berada di client device masing-masing. Apalagi sekarang client device sudah dibekali dengan prosesor dan RAM yang tinggi, sehingga sangat memungkinkan untuk melakukan proses training di client device masing-masing. Pada penelitian ini akan membuktikan bagaimana hasil perbandingan training menggunakan federated learning dan juga centralized learning, yang mana metode centralized learning itu adalah metode klasikal ya dari machine learning, di mana klien tetap harus mengirimkan data mentahnya kepada server sebelum proses training terjadi. Nah, pada penelitian ini objek penelitiannya adalah data MNIST, yang merupakan dataset pengenalan atau klasifikasi huruf yang termasuk dalam image classification. Adapun kedua metode, federated learning dan machine learning, akan dibandingkan hasil akurasinya terhadap klasifikasi image, yaitu MNIST. Adapun penggunaan anggaran pada penelitian ini terdiri dari 4 jenis pembelanjaan. Yang pertama ada bahan, analisis data, pelaporan, dan juga sewa peralatan yang tertera pada tabel 1 berikut ini. Kemudian untuk roadmap penelitian sendiri dimulai di tahun 2022, di mana kami melakukan aktivitas riset, yaitu melakukan literatur review tentang conceptual approach dari optimasi di federated learning. Kemudian di tahun ini kami mempublish artikel dengan judul Comparison of Federated and Centralized Learning for Image Classification untuk membuktikan seberapa bagus performa federated learning dibandingkan dengan traditional way atau centralized learning untuk masalah klasifikasi gambar. Kemudian nanti dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya, contohnya di tahun 2024 akan dilakukan optimasi, karena di hasil penelitian kami di 2023, federated learning belum mampu mengungguli akurasi dari centralized learning, sehingga kita perlu mencari metode optimasi yang bisa meningkatkan performa tersebut. Nah, pada tahun 2024 akan kami gunakan swarm intelligence untuk memperbaiki hasil dari federated learning. Kemudian nanti di tahun 2025 akan kami bandingkan beberapa metode optimasi, sehingga kita bisa mendapatkan metode optimasi terbaik untuk melakukan federated learning. Dan di tahun 2026 sampai 2028 akan kita buat prototyping aplikasi classification image dengan menggunakan konsep federated learning yang dioptimasi dengan swarm intelligence. Seperti itu. Adapun metode penelitian, pada penelitian kami dimulai dengan studi literatur dan juga penentuan dataset. Kemudian kami bandingkan hasil dari centralized machine learning dan federated learning, di mana untuk centralized machine learning kita menggunakan klasikal metode machine learning, yaitu CNN. Kemudian untuk federated learning kita menggunakan federated averaging,
di mana nanti hasil dari kedua algoritma ini akan kita komparasikan berdasarkan nilai akurasinya. Kemudian untuk spesifikasi eksperimen, kami menggunakan requirement sebagai berikut. Untuk analisis dan hasil, parameter CNN yang kita gunakan ada number of samples, learning rate, epoch, dan batch size, kemudian ada momentum, dan kita juga menggunakan key vault-nya adalah 5, dan yang lain sesuai dengan tabel berikut ini. Adapun performance-nya dari CNN itu sendiri, ada 2 pengujian, yaitu dengan epoch 5 dan epoch 10, bisa terlihat pada grafik, tentu saja menghasilkan akurasi yang sangat baik ya. Karena CNN memang terbukti sebagai salah satu algoritma neural networks yang mampu melakukan klasifikasi image dengan baik. Nah, di sini terlihat pada epoch 10 bisa hingga mencapai 99,233%. Untuk hasil dari federated averaging sendiri, di mana ini maksimalnya hanya sampai 76% untuk akurasinya. Kita menggunakan parameter federated averaging sebagai berikut, mulai dari 6 clients, number of epoch, number of round, batch size, shuffle buffer, prefetch buffer, dan lain sebagainya seperti pada tabel berikut ini. Adapun hasil komparasinya, hasil perbandingan centralized dan federated learning for image classification, bisa terlihat bahwa federated learning belum mampu mengungguli centralized learning dalam hal klasifikasi image. Namun, secara tujuan, nantinya di masa depan federated learning ini akan sangat dibutuhkan, karena memang sekarang banyak sekali batasan-batasan terkait tentang pengiriman data klien ke server untuk digunakan sebagai model training. Sehingga kedepannya federated learning harus dilakukan optimasi, baik dengan swarm intelligence atau metode optimasi lainnya, untuk mendapatkan nilai yang bisa mengungguli classical machine learning, contohnya adalah CNN. Oke, untuk luaran dari penelitian ini kami sudah publish di jurnal terakreditasi Sinta 3 di jurnal Pixel dengan link sebagai berikut. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dari laporan hasil penelitian Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.